Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyebut pengacara Muhammad Rizik Shihab, Sugito Atmo Prawiro telah berbohong. Cuma pengacaranya saja yang mau bilang tabung gak dikasih, itu nggak mungkin. Ketik kamu nulis. Iya kan saya udah kasih. Iya kamu bisa kan nggak dikasih. Enggak, komplain yang polisi kan sudah bikin saya dari Ditati penjelasannya. Ya. Jadi nggak itu. Saya sekarang baru saja dicek lagi oleh kesaksiannya dia, oleh tim kesehatan sama kita. Dia punya oksigen 98%. Tapi kalau kondisi menurun, Pak, itu sebenarnya bisa masih dibawa ke ruangan kaditaran? Kan kita kan SOP. Dan dari pertama kan saya sampaikan, tim kesehatan kita terus menempel terus. Bahkan dia minta didampingi oleh tim dari Messi. Dan tim sama-sama. Makanya lu asal ngomong saja, datang ke sini enggak, nanti asal ngomong. Ada berapa orang dari Messi? Ada berapa orang. Tim itu kita kasih. SOP kita laksanakan. Siap. Memang tabung, memang selama ini dia tuh sebelum masuk sini tabung di mobil itu ada tabung. Sekarang ada lompat di Sekarang sudah kita siapkan, nggak mau mintanya jadi sendiri. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyebut pengacara Muhammad Rizik Shihab, Sugito Atmo Prawiro telah berbohong. Berbohong itu terkait pernyataan Sugito yang menyebut Polda Metro Jaya tidak menyediakan oksigen saat Rizik Shihab jatuh sakit di sel tahanan. Selama ini Rizik kemana-mana pun itu bawa tabung oksigen. Kemarin pada saat dia tidak enak badan karena ada asam lambung, kita siapkan oksigen. Makanya pengacaranya itu salah, kata Yusri kepada wartawan Jumat 8 Januari 2021. Makanya itu asal ngomong saja. Datang ke sini tidak, tapi asal ngomong, begitulah tambahnya. Yusri menuturkan pihaknya telah memberikan oksigen kepada Rizik, namun ditolak. Kita kasih nggak mau, dia maunya oksigennya dia, makanya dibawalah malam-malam jam 11 malam. Begitulah ujar dia. Sebelumnya Sugito Atmo mengungkapkan Rizik Shihab jatuh sakit di rutan Polda Metro Jaya pada Jumat 1 Januari 2021. Bahkan ia menyebut Rizik Shihab hampir pingsan. Itu tanggal 1 Januari 2021 malam. Mungkin karena asam lambungnya naik, beliau hampir pingsan, kata Sugito saat dihubungi Kamis 7 Januari 2021. Menurutnya Rizik Shihab juga sempat berteriak meminta pertolongan tahanan lain. Rizik minta dipanggilkan tim dokter Polda Metro Jaya. Jam 22 itu baru datang dari Dokes Polda. Sudah telat karena Habib itu kalau sesak nafas harus ada oksigen di sampingnya, ujar dia. Hanya saja Sugito menyebut saat itu tidak tersedia tabung oksigen di Polda Metro Jaya. Pada akhirnya lanjut dia, pihak keluarga harus datang mengantarkan tabung oksigen dari Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kami sampai minta tabung oksigen dikirimkan dari Petamburan karena di Polda Metro sedang tidak ada. Kami khawatir bisa fatal. Begitulah ucap Sugito. Ia berharap Rizik Shihab mendapat pembantaran untuk dirawat di Rumah Sakit Cipto Bangunkusumo, Jakarta Pusat. Pengacara klaim keluarga bawa oksigen dari Petamburan. Muhammad Rizik Shihab hampir pingsan saat berada di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Keluarga harus bawakan oksigen dari Petamburan. Kabar hampir pingsan Rizik Shihab dikonfirmasi secara langsung oleh kuasa hukumnya yakni Sugito Atmo Prawiro. Sugito Atmo membenarkan kabar bahwa kliennya hampir pingsan saat berada di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sugito Atmo mengatakan, peristiwa terjadi pada Jumat pekan lalu. Jadi Habib Rizik mungkin karena asam lambungnya naik dan beliau hampir pingsan, kata Sugito saat dihubungi Kamis 7 Januari 2021. Sugito mengatakan saat itu Habib Rizik sempat berteriak minta tolong kepada para tahanan lain agar dipanggil Direktur Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya. Saat itu suasana langsung kalang kabut sebab kondisi Habib Rizik disebut sudah sangat mengkhawatirkan. Pukul 21 waktu Indonesia Barat baru datang Dokes Polda dan itu sangat terlambat. Habib itu kalau sudah sesak nafas di sampingnya memang harus ada oksigen. Kalau tidak, ya bisa fatal, kata Sugito. Namun ternyata saat itu tak ada oksigen. Bahkan Sugito mengatakan keluarga harus rela datang dari Petamburan ke Polda Metro untuk mengantarkan oksigen. Ini saya ingin mengajukan pembantaran agar Habib Rizik bisa dirawat, tetapi di RSCM. Dokesnya sudah setuju karena keadaan memang darurat, tapi bagian Dirtahtinya khawatir, kata Sugito. Saat ini Sugito mengatakan kondisi Habib Rizik sudah mulai membaik.
Di dalam tahanan Habib Rizik selalu tersedia oksigen. Kalau misalnya asam lambung kambuh, beliau memang harus ada oksigen. Nggak bisa jauh, begitulah katanya. Ditahan usai diperiksa, Rizik Syihab ditahan penyidik Polda Metro Jaya setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11.30 hingga 22 waktu Indonesia Barat, Sabtu 12 Desember 2020, terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Selama hampir 12 jam diperiksa, Rizik Syihab dicecar 84 pertanyaan oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Di dalam pemeriksaan, penyidik memberikan 84 pertanyaan kepada tersangka MRS, ujar Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono Minggu 13 Desember 2020. Seusai keluar dari gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya, Rizik Syihab mengenakan baju tahanan berwarna orange dengan tangan diborgol. Ternyata MRS kita tahan dimulai 12 Desember 2020 selama 20 hari ke depan. Jadi sampai tanggal 31 Desember 2020, tutur Argo. Menurut Argo, alasan penahanan terbagi menjadi dua, yakni objektif dan subjektif. Terkait alasan objektif, Rizik Syihab ditahan karena ancaman hukumannya di atas 6 tahun penjara. Untuk subjektif, agar pertama tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatan. Begitulah kata Argo. Selain itu tentunya juga untuk memudahkan proses penyidikan. Begitulah tambahnya. Habib Rizik Syihab pun menjadi tersangka dalam kasus kerumunan massa di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Andirian Jajadi menyatakan telah menetapkan Habib Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Sudah keluar tersangka Megamendung, rumah sakit tersangkanya Rizik, kata Andi di kantor Komnas HAM Jakarta Pusat Rabu 23 Desember 2020. Menurut Andi, saat ini Rizik Syihab masih sebagai tersangka tunggal dalam kasus tersebut. Sebab berbeda dengan kerumunan di Petamburan, kegiatan di Megamendung tidak ada kepanitiaan. Dalam kasus ini, Rizik diduga melanggar pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan pasal 216 KUHP. Polda Metro Jaya membantah kondisi Habib Rizik Syihab sakit parah. Habib Rizik memang sempat drop, tapi saat ini kondisinya sudah normal kembali. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, Habib Rizik hanya menderita asam lambung sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Memang dia agak sedikit ngedrop dan selama ini dia memang bawa tabung oksigen, kata Yusri Yunus Jumat 8 Januari 2021. Saat Habib Rizik drop, pihak Polda Metro Jaya pun langsung menyediakan oksigen, namun dia hanya mau memakai miliknya saja. Yusri menuturkan apa yang diungkapkan oleh kuasa hukum Habib Rizik tidak benar. Kata dia, semuanya ada buktinya. Kita berikan dia pelayanan terbaik. Ada CCTV, ada semua. Kita kasih dia tabung oksigen. Dia maunya oksigen, punyanya saja. Makanya dibawa malam-malam jam 11 malam. Begitulah tuturnya. Tidak hanya itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh tim dokter Polda Metro Jaya juga sesuai dengan SOP. Bahkan dalam pemeriksaan yang dilakukan juga sesekali didampingi oleh tim dokter Mercy yang mengaku sebagai dokter pribadinya. Sesuai SOP, maka kita damping terus. Begitulah tugasnya. Rizik Syihab sempat sakit dan hampir pingsan pada pekan lalu, Jumat 1 Januari 2021. Kuasa hukum Rizik Syihab, Sugito Atmo Prawiro, menuturkan kronologi kliennya hampir pingsan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sugito mengatakan Rizik Syihab hampir pingsan Jumat pekan lalu karena kemungkinan asam lambung naik. Saat itu, ungkap Sugito, Rizik sempat berteriak minta tolong pada tahanan lainnya agar dipanggilkan Direktur Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya. Itu tanggal 1 Januari 2021 malam, mungkin karena asam lambungnya naik, beliau hampir pingsan. Terang Sugito Kamis 7 Januari 2021 dikutip Tribun News dari Tribun Jakarta. Karena saat itu kondisi Rizik sangat mengkhawatirkan, suasana di Polda Metro Jaya kalang kabut. Sugito mengatakan kedatangan dokter dari pihak Polda Metro Jaya sangat terlambat. Ia menyebut harus ada oksigen apabila Rizik mengalami sesak nafas, jika tidak akan berakibat fatal. Namun saat itu, kata Sugito, tidak ada oksigen di Polda Metro Jaya. Akhirnya keluarga Syihab mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengantarkan oksigen. Kondisi terkini Rizik Syihab. Sempat pingsan Jumat pekan lalu, Rizik Syihab saat ini dinyatakan mulai membaik.
Mengutip Tribun Jakarta, hal ini disampaikan kuasa hukum Rizik, Aziz Yanuar, Kamis 7 Januari 2021. Meski sudah membaik, Aziz mengatakan Rizik masih harus dipantau 24 jam. Sudah agak membaik, tapi kami masih khawatir sehingga harus selalu dipantau 24 jam. Begitulah katanya.